Banyak orang mengira investasi itu tiket cepat menuju kekayaan. Padahal bagi sebagian orang investasi itu justru jadi pintu masuk ke dalam krisis keuangan paling besar dalam hidup mereka. Di sini kita nggak melebih-lebihkan ya. Banyak orang yang dulu niatnya mau investasi biar mapan, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tabungannya habis, utang numpuk, mental drop, hubungan rumah tangga retak, dan yang paling parah kehilangan semangat hidup. Lucunya saat itu terjadi bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka percaya bahwa investasi itu menghasilkan dengan cepat asal dijalani aja. Padahal investasi bukan cuma soal uang, tapi juga soal logika, mental, kedewasaan, dan strategi. Oleh karena itu, maka di video ini kita akan sama-sama membedah secara menyeluruh 7 kesalahan fatal yang sering banget dilakuin oleh orang-orang yang baru mencoba investasi. Bahkan kadang investor berpengalaman pun kadang gak luput dari kesalahan ini. Kita akan bahas lengkap semuanya. Simak videonya sampai habis, siapa tahu video ini akan bermanfaat untuk kamu. Stay tune terus, yuk kita mulai. Ini ibarat naik mobil tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya muter-muter, habis bensin, capek hati, dan nggak nyampe kemana-mana. Banyak orang beli saham, beli kripto, beli emas, reksadana, semua dijabanin. Tapi nggak ngerti satu hal penting. Gua sebenarnya mau ngapain sih? Ada yang invest buat dana pensiun, biaya sekolah anak, modal bisnis, dana nikah, atau sekedar iseng cari cuan. Tapi semuanya dicampur, nggak punya strategi, nggak ada alokasi. Akhirnya uangnya nyangkut di tempat yang salah dan bukan di waktu yang dibutuhin. Contohnya investasi buat dana darurat tapi malah ditaruh di saham teknologi yang volatilitasnya tinggi. Pas butuh harganya anjlok. Jadi sebelum kita mulai investasi, tanya dulu ke diri kita sendiri, tujuannya apa, jangka waktunya berapa lama, dan siap hadapi resikonya seberapa besar. Baru setelah itu pilihlah instrumen investasi yang sesuai dan kenali serta pahami tujuan keuangan kita. Ini adalah kesalahan klasik. Bayangin kita invest di saham, tiba-tiba anak sakit, motor mogok, atau bahkan yang paling parah kita kena PHK. Uangnya dari mana? Akhirnya kita ambil dari investasi, pas harga lagi turun. Itulah kenapa dana darurat itu selalu wajib. Investasi bukan buat kebutuhan mendesak. Kalau kita belum punya bantalan finansial, investasi jadi ancaman, bukan solusi. Dana darurat itu sama aja kayak sabuk pengaman keuangan. Investasi, mobil buat jalan jauh. Gak punya sabuk, risiko cedera makin tinggi. Jadi, yang perlu kita lakuin adalah bangun dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran, simpan di tempat yang liquid dan aman, misalnya tabungan terpisah, dan sisihin 10% penghasilan buat dana darurat. Baru deh setelah itu, kalau kamu udah siap dengan dana darurat, baru silahkan coba digas untuk melangkah ke dunia investasi. Banyak yang mikir yang penting beli nanti juga naik. Nah, investasi tanpa pemahaman sama aja kayak judi dibungkus dengan jargon yang keren. Orang beli saham padahal nggak tahu laporan keuangannya. Beli kripto tapi nggak tahu apa aja itu istilah-istilahnya kayak blockchain dan sebagainya. Ujung-ujungnya bingung pas harga turun, panik dan jual rugi. Kita perlu meluangkan waktu 30-60 menit sehari buat belajar, baca buku atau e-book tentang keuangan dan investasi. Kalau kamu tipe yang gak suka baca buku, bisa tonton video edukasi keuangan di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Gabung dengan komunitas yang mempunyai minat yang sama di dunia keuangan. Kalau kita punya waktu buat scroll TikTok 3 jam, masa iya kita juga gak punya waktu buat memahami apa itu diversifikasi, risiko pasar, volatilitas, korelasi antar aset, legalitas platform, dan lain sebagainya. Kita tuh perlu ingat karena uang kita itu hasil kerja keras kita. Jangan kasih ke sembarangan tempat yang kita nggak ngerti. Ini jebakan ego, jebakan kepercayaan diri. Baru profit 20% dari saham teknologi langsung bilang, ini mah gampang, gua bisa nih kayaknya hidup dari investasi, gua bisa nih pensiun muda. Nah, inilah bahaya banget kalau kita merasa over percaya diri berlebihan. Akhirnya semua aset dialihin ke satu saham atau ke instrumen yang berisiko tinggi. Pas crash, hancur semuanya. Gak punya cadangan, gak punya rencana. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, apalagi di dunia keuangan. Jadi kita perlu selalu mempertahankan mindset beginner. Apa itu? Jangan pernah merasa sudah ahli. Gunain mindset selalu haus ilmu dan pengetahuan. Gali terus pengetahuan. Jangan pernah merasa sudah menjadi yang paling tahu. Selalu ingin belajar. Evaluasi portofolio secara berkala. Diversifikasi bukan tanda kita pengecut, tapi tanda kita sadar pasar nggak selalu nurut sama harapan kita.
mentalitas bahaya yang merajalela. Gimana caranya investasi 1 juta bisa jadi 10 juta dalam 3 bulan? Lihat teman dapat cuan dari kripto langsung FOMO. Dengar saham perusahaan A naik gila-gilaan, langsung gas beli. Dapat tawaran robot trading, langsung kirim dana. Ini bukan investasi, ini adalah delusi instan. Investasi sejati bukan buat kamu cepat kaya. Kita perlu menerapkan prinsip konsistensi, kesabaran, dan compound interest atau bunga berbunga. Cuan sejati datang dari proses, bukan dari spekulasi. Dan hal yang beginilah yang membuat banyak orang akhirnya malah salah langkah, kurang riset, gampang terbuai, akhirnya malah terperangkap menjadi korban dari investasi bodong. Pas kripto naik semua beli, pas saham IPO viral langsung serbu. Tanpa riset, tanpa mikir, pokoknya jangan sampai ketinggalan kereta. Nah, FOMO itu sama aja kita ngasih kendali ke orang lain. Bukan kita yang pegang kemudi, tapi tren orang lain dan media sosial. Jadi, tiap kali tergoda ikut tren, tarik napas dan tanya ke diri sendiri, kenapa gua tertarik? Gua ngerti nggak produknya? Udah gua pelajarin belum ini? Resikonya apa? Cocok nggak sama kebutuhan dan tujuan gua? Kalau jawabannya nggak jelas, tunggu dulu. Jangan ambil keputusan dalam kondisi emosional. Itulah alasan mengapa pentingnya untuk selalu terus-menerus belajar dan mengupgrade pengetahuan kita soal dunia keuangan agar kita nggak gampang terperangkap dalam jebakan FOMO. Salah satu kesalahan paling serius adalah nggak tahu kapan harus berhenti. Banyak yang masuk investasi dengan ekspektasi sangat tinggi, tapi begitu harga naik, serakah. Begitu harga turun, panik. Akhirnya semua keputusan diambil dalam kondisi mental yang gak stabil. Investasi yang baik bukan soal masuknya aja, tapi soal keluar dengan disiplin. Mulai dari buat rencana tertulis. Tulis rencana keluar kita dan patuhi itu. Jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan kita. Tetapkan batas take profit point dan cut loss point. Tentuin harga target untuk menjual dan batas kerugian jika pasar bergerak tidak sesuai harapan. Disiplin dengan strategi bukan dengan perasaan. Jadi pilih strategi yang sesuai. Gunain jurnal investasi. Tulis setiap alasan kenapa beli, kapan mau jual, dan target kita apa. Memiliki exit strategi adalah bagian penting dari investasi yang sukses. Dengan merencanakan bagaimana dan kapan akan keluar dari investasi, ini dapat meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan keuangan dan meminimalisir kerugian. Kesimpulannya, investasi ini bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang kesadaran, tentang kendali atas uang, ego, dan waktu. Banyak orang gagal itu bukan karena nggak mampu, bukan karena bodoh, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka tergesa-gesa, malas belajar, mereka mengira cuan itu pasti. Mereka terlalu percaya omongan orang dan mereka ingin cepat kaya tapi nggak siap dengan proses. Sekarang kita udah tahu 7 kesalahan fatal yang sering bikin orang gagal investasi. Jangan cuma jadi penonton, ambil kendali sekarang juga. Dan yang paling penting, ingat ini semua, jangan sampai kamu ngelakuin hal ini juga. Kalau kamu sampai titik ini, itu tandanya kamu serius mau mengubah hidup lewat jalur yang benar. Dan buat itu kamu nggak sendirian. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu klik like dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan insight keren lainnya dari Innerboost. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Kesalahan nomor berapa yang paling relate sama pengalaman kamu. Dan juga share ke teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi ini ya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Thanks for watching. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya.